Menurut gua adalah pertama, of course, lu mesti minta maaf kepada siapa yang nuduh itu. Ya pasti kan kalau ada yang lu salah dan ada yang nuduh, berarti kan ada seorang yang tidak berkenan dengan lu. Minta maaf. Terus nih ya kok, di Spider-Man itu ya, dia kan sebenarnya pahlawan, mau nolong orang. Tapi kan ada sebagian orang yang menganggap Spider-Man itu villain. Atau mungkin dia nganggapnya bukan orang baik lah ya gitu. Ini kalau misalkan kita relatein ke sebuah brand, anggap brand identity. Brand identity kan berarti kalau kayak Spider-Man, oh dia pahlawan nih, dia orang baik, intensinya baik. Tapi ada orang lain yang ngira dia villain. Atau kalau misalkan brand tuh brand perception. Jadi persepsi orang terhadap brand kita kurang baik. Nah, Koko sebagai businessman, gimana cara Koko menanggapi hal itu? Nah ini dia, kalau misalkan jawaban yang tadi, Cak, sangat gampang banget. My first very big tagline untuk branding. Brand itu didirikan bukan untuk semua orang cintain kamu punya brand. Brand itu didirikan adalah kamu mendirikan sebuah kubu, community, yang dimana tuh orang-orang yang kamu akan daya tarik supaya suka dengan brand kamu. Suka dengan dunia yang kamu ciptakan, Cak. Seperti itu loh. Contoh, sekarang banyak kan brand kosmetik ya, Cak. Apa lu beli semua? Enggak lah. Enggak, tapi kamu membeli brand dan produk yang cocok kan dengan kamu punya identitas. Ada yang merasa SK itu bagus karena itu brand identitas dia. Dia mau ditanya, kamu misalkan skincare pakai apa? SK itu. Right? Is the pride, the status. Ya mungkin botolnya bagus, orang tahu itu mahal. Tapi kalau lu ngerti makeup, is it effective? Buat dia efektif. So dibilang produknya jelek gak? Enggak. So it depends on the identity yang you mau. When people see that you're villain or not villain, let them think about what you think. Because brand yang diciptakan itu bukan untuk semua orang suka. Oke. Kamu suka Adidas gak? Suka. Kamu suka Nike gak? Suka. Nah, which one do you prefer? Dijawab nih. Kamu, yeah, please go ahead. Adidas kali ya. Okay, why? Berarti Nike your villain dong. Ya nggak villain Right. juga. Nah, sekarang kamu suka Adidas, kamu suka Nike. What about Reebok? Enggak. Why? Villain dong. Berarti kalau dia di dalam orang yang nggak disukain, berarti is that brand become a villain, right? Dan segitu banyak merek sepatu lagi kan. You have Skechers, you have what Onitsuka, you have Axis, ya kan, you have On Cloud, yang lain-lain. So, are you calling them villain? No, it's called preferences. Brand is a preference what suits your identity. Right, Okay. itu loh. Jadi kalau misalnya kalau menurut saya Spider-Man itu sangat pinter banget. Kalau diceritakan dia kan sebenarnya juga kalau lu udah nonton, dia kan sempat kayak mau mutate kan. Dia punya innernya dia yang sebenarnya yang mesti dia control. Kalau dia nggak control, dia jadi villain. Oke. Udah nonton belum? Udah nonton, makanya bengong ya. Nonton di sana. Right. Nah itu dia. That's why brand itu namanya adalah you need to have the self controlnya juga di dalam brand itu. Kalau lu nggak control brandingnya, akhirnya brand lu jadi liar. Apa aja lu tabrak, apa aja lu sikat. Yang penting apa cuan. Is it good or bad? No. You need to see the brand reputasinya seperti apa sih, Cak. Oke, tapi kalau brand belajar dari Spider-Man nih, yang dia dianggap villain, apakah dia harus respond to criticism atau ya udah diem aja? Kalau menurut gua respon to criticism itu plus and minus. Ingat, publication, good publication, bad publication is still publication, Oke. right? Cuma jangan menghancurkan diri, ya you need to go with the flow, right? You talk about brand, ketika lu sudah di atas, nggak semua orang akan suka lu. Sekarang berapa banyak yang hujat Apple? Banyak, Banyak. right? Tapi tetap nggak ada orang beli Apple. Banyak. So, it's plus and minus. Lu jadi selebriti, lu kira akan orang semua suka sama lu? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ada juga orang yang nggak suka sama lu. Lu mau jadi pendeta yang paling hebat kayak lu mau jadi siapa? Lu jadi presiden aja tetap aja nggak ada yang nggak suka. Nangkep nggak? Pasti kalau itu. Itu dia. So nggak ada yang sempurna. So basically
there is always yin and yang-nya di dunia ini ya. So tapi yang lu konsentrasi bukan orang yang nggak suka sama lu. Spend the energy dengan orang yang suka sama lu. Right. Oke. Nah ini jadi personal kan. Aduh. Ya itu aja. Ya maksudnya why spend your energy to please people that doesn't like you, right? Oke. But all you need to do is control. Spider-Man itu kalau di movie yang kita pelajarin adalah dia bisa menahan diri, dia bisa mengkuasai diri sehingga dia tuh tidak dipengaruhi dengan kebencian. Right. Kalau udah nonton, dia kan sempat jadi evil kan, istilahnya kalau jadi evil dia tambah kuat lagi. Nggak tahu kok, belum Nah, nonton. gue ceritain lu, gue spoiler buat lu sedikit. Right. Dia tambah kuat lagi, tapi tambah kuat itu dia bisa nggak kenal diri, dia bisa juga nggak kenal apa yang benar, apa yang salah. That's why kan great power comes with great responsibility. Banyak orang maunya powernya, responsibility nggak mau. Akhirnya dia akan yang rusak semuanya. This all makes sense. That's why I think Spider-Man itu is not only just kedoknya, but is the morality of yang gue suka ya. Dan psychologically itu benar-benar sangat relate ke manusia, ke kita lah ya, ke sehari-hari kita. Oke. Nah, kalau misalkan kayak tadi kan aku bahas soal Spider-Man yang dianggap villain segala macam. Nah, kalau misalkan sebuah brand nih kok reputasi atau brand reputationnya itu mungkin kurang baik. Gimana caranya sebuah brand memperbaiki reputasinya setelah krisis, atau mungkin bukan krisis ya, tapi orang-orang udah terlanjur menganggap atau persepsinya kurang baik terhadap brand tersebut. Nah, ini tuh sebenarnya topiknya udah bukan Spider-Man nih. Iya sih. Ini topiknya bukan Spider-Man. Tapi kan gini, Ini panjang sih, Jak, kalau misalkan gue mau bahas. But bisa. kayak yang tadi nyambung nih soal identitinya si Spider-Man sama persepsi orang lain terhadap Spider-Man, yang dimana identity dia tuh pahlawan, orang baik. Jadi bisa aja brand nih kan punya intensi yang baik, tapi persepsi orang itu kan kurang baik nih sama brand kita yang barusan kita bahas. Tapi gimana kalau persepsi orang ini akhirnya menimbulkan reputasi yang buruk bagi sebuah brand? Berarti kan brand harus take action. Nah, gimana cara dia memperbaiki brand reputationnya ini? Kalau brand reputation, sama pengalaman kita juga sebenarnya banyak project-project yang seperti itu. That's why kalau misalkan klien-klien kita yang datang ke kita, itu bukan cuma bikin logo. Itu kalau bikin logo, bikin brosur, itu cuma hanya ya marketing tools dan cuma hanya brand designer. Saya nggak boleh sebutin brandnya, Yes. yang kita rapi-rapikan. Brand itu memang ada dispute-nya juga. Seperti itu. Ketika brand itu ada kesalahan langkah atau kegagalan bisnis, menurut gua adalah pertama, of course, lu mesti minta maaf kepada siapa yang nuduh itu. Ya pasti kan kalau ada yang lu salah dan ada yang nuduh, berarti kan ada seorang yang tidak berkenan dengan lu. Benar. Minta maaf. Dia terima nggak terima, itu urusan dia, bukan urusan kamu. Kita salah nggak salah, kita tetap Bukan minta dong, maaf. salah tetap kita minta maaf. Kalau misalnya kita nggak salah, Hmm? kalau misalnya kita nggak salah, brandnya nggak salah Kalau nih. kita nggak salah nggak usah minta maaf. Kenapa mesti minta maaf? Contoh ya, dulu aja ada sebuah brand bagus banget, jualan susu. Tapi ketika banyak berita yang menggugat dia, susu itu mengandung melamin, dan ternyata mereka juga tidak sengaja di lab dites bener loh. Wow. Akhirnya produk ini bisa tutup dan bubar, atau dia mengkampanyekan, menerima kesalahan, mentarik produk-produk yang benar terhadap yang mengharm ya, yang mencelakakan orang atau yang tidak baik, minta maaf ke publik, press conference, pencitraan, barui. Ingat, semua kesalahan itu cuma hanya masuk ke dalam timeline. Orang akan ingat. Ya namanya kalau lagi anget-angetnya dibahas. Tapi lama-lama orang lupa kok. You see what I mean? Iya sih, benar. Orang lupa kok. Right. Cuman kadang nggak bisa semua case kayak gitu nggak sih kok? Maksudnya nggak semua case orang tuh lupa gitu dengan kejadian masa lalu. Ada orang yang jadinya langsung keinget, contoh, oh brand ini nih, brand yang ngelakuin ini nih, atau brand ini nih yang waktu itu produknya apa ya, merugikan orang Ya gitu. gini lah ya, gue tanya lu, di dunia ini ada gak sih orang yang gak berdosa? Kamu gak pernah berdosa apa? Berdosa lah. Ya udah, berarti kalau kamu pernah berdosa,
mati Enggak dong. atau kamu bertobat, ya bertobatlah. Bertobat lah, memperbaiki. Ya, ini juga jadi masalah agama nih kan. Gimana nih? Ya udah sama. Biasanya kalau menurut gue konsep gue adalah kayak gitu. Gue tanya lu deh, perusahaan mana yang nggak pernah berdosa, Ya, ya. right? Kalau misalkan Anda yang nggak pernah berdosa, dan lu boleh deh, lu hakimin orang lain, right? Kalau sendiri nggak pernah berdosa, ya boleh deh hakimin orang lain. Namanya usaha tuh pasti ada up and down-nya. Gak semua perusahaan, percaya gue deh, perusahaan mana di dunia ini tuh yang selalu up? Nggak ada. Kamu nggak tahu, misalkan Apple itu digugat, dituntut segala macam tuh banyak. Sekarang ya terdekat aja, sorry nih gue ngomong tentang Apple yang terbesar. Mereka tuh kena patsal dari bukan dari cuma hanya perusahaan loh, dari negara, bahwa Apple itu menipu banyak orang karena mengiklankan dia tuh punya AI yang bisa di iklan itu. Ingat gak yang dia iklannya? Iklannya Apple itu adalah dia tuh mengiklankan bahwa dia tuh menunjukkan bahwa iPhone 17 itu punya fitur-fitur yang bisa, "Hi, who's that girl? I met her last week." Terus dia bisa kasih tahu, "Oh, that is Caca." Teknologi secanggih itu. Yang Really? diiklankan. Makanya nonton. Oh. Itu iklannya semua orang pada terkejut dan orang pada berlomba-lomba, "Wah, I really want to have that iPhone 17 yang dijanjikan nanti di OS apa akan masuk di dalam ininya." Sampai sekarang tuh belum ada terjadi. Itu lumayan parah. Jadi kayak janji kosong ya? Janji kosong. Makanya kan sekarang kan dihujat abis. Siri itu dihujat abis sama banyak masyarakat lah. Sehingga itu penipuan. Siri itu nggak sebagus itu. Makanya sekarang mereka tahu kelemahannya. Mereka minta maaf. Mereka pay the fine. Itu mereka pay the fine loh. Bayar. Bayar. Yang nutut bukan cuma hanya perusahaan. Yang nutut negara Amerika. Wow. Sampai masuk ke dalam government. Gitu loh. Karena itu udah masuk pasal penipuan. Karena apa yang diluncurkan, apa yang di-advertisingkan itu tidak sesuai dengan produk yang dibeli sama masyarakat. Gitu loh. Does Apple close down? No. What did Apple do? Ya Apple kan tiba-tiba ya kerjasama kan, cari yang the best. Mereka makanya sekarang kalau Siri ini dengan Apple Intelligence, mereka tuh kerjasama sama Google. Bayar mahal banget ke Google. Mereka pakai Gemini atau ya kerja bareng sama Google AI Gemini-nya. Dan yang lain. Nah ini basically kalau kita ngomong tentang reputasi, maksud gua ya pertama ya yes, jangan melakukan yang kesalahan. Minta maaf itu memang lebih susah. Andai kata kamu punya lembaran putih, satu titik aja kesalahan, yang orang lihat adalah titik itu, bukan Benar. lembaran putihnya. Betul. Tapi apakah titik itu bisa hilang? Bisa hilang dengan ketelan waktu. Lu ada nggak sih baju yang kena noda, yang lu cuci nggak hilang tetap lu pakai bajunya? Tetap ada. Ya udah. Ya orang bisa lihat. Tapi kan ketika lama-lama lu cuci kan titiknya kan nodanya akan pudar. Dia nggak hilang loh. Itulah reputasi brand. Do more good things. That's it. Oke. Dan ya do more good things. Make more events. Make more gathering. Cari orang yang lebih suka ke lu daripada orang yang gak suka sama kamu. Oke. Done. Menurut Koko nih, Spider-Man lebih fatal dia gagal menjadi pahlawan atau reputational crisis? Sama dengan brand. Menurut Koko lebih fatal mana? Brand yang gagal dalam produknya, servisnya atau apapun itu, atau reputasinya yang rusak? Semuanya Kak, Cak, ini nggak cuma ngomong tentang branding. Secara manusia, reputasi lebih penting daripada yang lainnya. Reputasi lebih penting dari prestasi dari semuanya. Lu nggak punya reputasi. Oke. Basically apa yang lu mau luncurin itu nggak ada artinya. Ya kan? Reputasi itu penting. So for me, reputation, makanya gitu. Orang ketika bangun sebuah usaha, yang dipentingkan adalah produk-produk yang tadi kamu sebut. Oke. Dia lupa dengan reputasinya, dia lupa untuk bangun brandnya, dia lupa untuk bikin cerita brand story-nya. Akhirnya ketika nggak laku, yang mereka bayar adalah reputasi brandnya. Nangkep gak? Ya, You image-nya. get what I mean? You see what I mean? Yes. So in the end of the day, yang lu bawa mati adalah reputasi. Right? Sekarang kamu urologi, kamu meninggal, kamu diingat Caca seperti apa? Ya kan? You mau ketika lu ya ke dunia lain andai kata ya lu mau diingat Caca, oh Caca tuh si tukang tipu tuh si itu, atau oh Caca tuh orang yang baik yang menolong banyak temen, yang lalala ya, yang cantik, yang ini yang itu yang mau diingat. Sepanjang umur kita ya, kamu lahir di berapa? Di 19
berapa? 1990 ya. Ada garis sampai kapan kita meninggalkan, right? Garis lu sukses gak sukses garisnya sama. Garis lu baik gak baik garisnya sama. Nangkap gak? You get what I mean? So inti katanya adalah garis itu melambangkan reputasi kamu. Oke. Selama kamu hidup, kamu siapa? Kamu diingat dengan siapa? Menurut gua adalah sama relate dengan brand. Brand itu ya maupun kita dari tahun ke berapa ke tahun berapa, ya kan cuma garisnya sama kan, right? Ya sekarang either you masih presence apa you sudah nggak ada. So reputasi itu yang paling penting menurut gua dibanding semua hal. Oke. Because that will be your perception, but dari reputasi becomes your brand perception. Ya orang perceive lu tuh apa? Perception. Oke. Nah, kita balik lagi ke Spider-Man nih kok. Menurut Koko, Peter Parker dan Spider-Man apakah bisa menjadi dua brand yang berbeda? Lu bikin film dulu, cari orang visual effect dan yang lain-lain dulu, apa lu cari writernya dulu? Writernya dulu. Writernya dulu. Karena lu mau ceritanya yang mereflect movie-nya, bukan movie-nya yang cuma wow, wiu, cu. Ceritanya mana ya?